Ya, malam. Gimana Pak? Dimulai aja atau gimana? Ya, enggak apa-apa, kita mulai aja udah 20 kan ya. Oke. Baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Pada malam hari ini pertemuan yang ke-6. Untuk materinya sudah saya upload di The Learning. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum perkuliahan dimulai bisa berdoa terlebih dahulu sebelumnya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Baik, berdoa bisa diakhiri. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 18.42, untuk materinya saya serahkan langsung ke Pak Dik. Monggo Pak. Oke, saya persiapan absen dulu aja. Baik Pak. Sebentar. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu aja ya. Abdul Rahman, tidak ada. Adi Firmansyah, tidak ada. Adi Prastya, Hadir, Pak. Ahmad Kusairi, nggak ada. Alvita, Hadir, Pak. Alivia, Hadir, Amal. Pak. Ini siapa yang hadir? Alivia. Iya, Ahmad Pak. Kusyari hadir, Pak. Iya, Pak. Ahmad Kusairi hadir. Alivia ada. Amal. Tidak ada. Andri. Halo. Arinena. Atisya. Christine. Hadir, Pak. Dia Rahmawati. Hadir, Pak. Fadio Ilham. Farida Putri. Farida. Hadir, Pak. Feby Sevani. Penny Arum. Penta Bagas. Hadir, Pak. Ika Kurniawati. Hadir, Pak. Inanda. Julia. Leli Hudria. Hadir, Pak. Leni Eka. Alhamdulillah berhasil semua. Hadir, Pak. Lintang Chandra. Mau angkat tuh, Dolin. Lintang. Taman bengak, Pak. Iya, Kak Roh. Sohibul Rozak. Hadir, Pak. Maja Puluhan Benamen. Maula Saya Ika. Ibu Rosa hadir, Pak. Hadir, Pak. Keri. Maula Ika, wis. Bayu Aji. Muhammad Atta Rindra. Nabila Hani. Nova Ica. Nur Laila. Olivia. Hadir, Pak. Rafli. Silviana.
Suci, Hadir, Pak. Tesalonika, Veronica, Widya Astuti, Hadir, Pak. Wisnu, Hadir, Wisnu Pak. Fenty Folia ada. Oke. Hadir. Oke. Tadi siapa tadi? Siapa tadi yang laki tadi? Sohibul Rozak, Pak. Siapa? Sohibul Rozak. Oh ya, wis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini agenda kita di pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 nanti Jumat pertemuan terakhir. Kemudian kita UAS. Saya sudah sampaikan ke Mbak Elisa juga. UASnya nanti mengumpulkan ini ya, mengumpulkan 3 tugas yang nanti bakal saya berikan. Jadi tugas pertama adalah yang kemarin ya. Jadi yang sepertinya baru diupload hari ini ya, mohon maaf saya sempat kelupaan. Jadi tugas yang analisis laporan keuangan itu sepertinya baru saya kasihkan ke Mbak Elisa dan insya Allah baru diupload hari ini tadi ya. Nah itu saya nggak minta diselesaikan hari Jumat ya. Jadi kalian punya waktu sampai dengan Jumat depan tanggal berapa? Tanggal 6, Pak. Tanggal 6 ya. Waduh, kelamaan ini. Oke. Kalian punya waktu sampai hari Kamis ya, teman-teman ya. Sampai punya waktu hari Kamis. Saya bukannya apa-apa karena saya harus segera mengumpulkan nilai juga ya. Jadi biar bisa segera saya nilai untuk tugasnya semuanya gitu ya. Jadi tugas yang kemarin ya, pada intinya tugas yang analisis laporan keuangan sudah diupload oleh Mbak Elisa ya Mbak ya. Sudah diupload di e-learningnya ya Mbak Elisa ya. Iya, Pak, sudah. Oke, kemudian nanti akan ada tugas hari ini, nanti setelah materi akan ada tugas analisis CVP, itu adalah tugas yang kedua. Kemudian yang pertemuan hari Jumat itu nanti akan ada tugas insya Allah biaya relevan. Nah itu akan menjadi tugas ketiga. Nah UASnya adalah berarti saya tidak akan memberikan soal baru, tapi selesaikan ketiga tugas tersebut. Jadi nanti saya yang akan membagi mana yang akan saya anggap tugas, mana yang akan saya nilai sebagai UAS gitu pada intinya ya. Jadi pastikan tugas kalian lengkap ya, dari yang SWOT kemarin, kemudian sama 3 tugas yang saya akan berikan di 3 pertemuan, yaitu dari pertemuan kemarin. Nah itu ya, jadi nanti itu akan menjadi nilai tugas dan juga ada nilai UASnya. Nah seperti itu, karena waktunya juga sampai dengan tanggal 5 ya teman-teman ya. Jadi saya harap tidak lebih dari tanggal 5 ya. Kalau misalkan lebih dari tanggal 5 ya otomatis nilainya akan molor ya. Saya memberikan nilainya juga akan molor. Nah jadi minta bantuannya juga ya teman-teman untuk bisa bisa maksimal di tanggal 5 seperti itu ya. Oke. Kemudian apalagi ya? Itu sih bisa dipahami ya teman-teman ya terkait dengan apa yang harus dikerjakan ya. Jadi saya tidak akan memberi soal baru ya untuk UAS. Jadi saya anggap ketika kalian sudah menyelesaikan semua tugas yang sudah saya berikan, ya sudah ya. Itu nanti akan menjadi nilai tugas dan juga akan saya ambil menjadi nilai UAS juga. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi nilai tugas tugas harap bisa diselesaikan semua gitu, dan tolong berikan yang terbaik juga gitu, dalam artian ya jangan ngerjakannya juga jangan asal-asal pokok selesai gitu ya. Ya kalau kerjakan pokok selesai ya nilai saya pokok ada, nanti akhirnya kan seperti itu ya kan. Nah seperti itu, jadi saya harap teman-teman juga bisa bisa memberikan effortnya di
semua tugas yang sudah saya berikan gitu ya. Jadi ya sekali lagi, kalau tugasnya asal-asalan, nilai saya juga akan asal-asalan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi itu teman-teman, sekali lagi saya tidak akan memberi soal UAS baru. Jadi UASnya adalah mengumpulkan intinya mengumpulkan semua tugas yang pernah saya berikan, ya. Jadi termasuk yang SWOT, kemudian ada yang kemarin analisis laporan keuangan yang baru diupload hari ini, kemudian CVP tugasnya juga sudah saya siapkan, nanti akan diupload begitu mata kuliah ini selesai ya. Kemudian hari Jumat, nah itu nanti akan ada pertemuan terakhir di pertemuan ke-7, nah itu nanti akan ada tugas baru, nah silahkan dikumpulkan paling lambat ketiga tugas itu adalah di tanggal 5 gitu ya. Jadi nanti saya minta tolong Mbak Elisha, nanti saya buatkan ini ya, buatkan satu link Google Drive baru saja ya, Google Form maksud saya. Google Form itu yang langsung nanti satu nama nanti bisa langsung diberikan ini ya, submit 3 tugas langsung, jadi jangan dicicil, jadi langsung 3 tugas dikumpulkan pada saat yang sama gitu loh maksud saya. Siapa? Jadi nanti tugas misalkan tugas analisis laporan keuangan ya kan, itu upload upload PDF. Nanti yang kedua dia akan diminta upload untuk tugas CVP, nanti upload. Jadi sendiri-sendiri ininya tempatnya, biar nanti linknya di Google Drive-nya nggak jadi satu gitu ya untuk tiap tugasnya. Siapa? Oke gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, karena diem berarti bisa. Oke, siap. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, seperti yang pernah saya sampaikan ya, di 3 pertemuan terakhir ini ya, dari pertemuan kemarin itu kita bakal bakal banyak banget berbicara perhitungan-perhitungan ya. Kemarin kita sudah ngomong terkait dengan analisis common size ya dan analisis trend. Nah, itu salah satu bentuk analisa yang bisa kita lakukan dalam menganalisa sebuah bisnis ya kan. Bahkan ibaratnya ketika kita mau investasi ya, misalkan teman-teman di sini ada yang bermain saham, entah itu lewat aplikasi ajaib kayak atau aplikasi apapun ya teman-teman, kita perlu memahami salah satunya adalah perusahaan ini menguntungkan apa enggak. Nah, salah satu cara melihatnya adalah dari laporan keuangannya ya. Jadi saya tidak akan mentarget teman-teman untuk memahami, menguasai laporan keuangan enggak, ya kan? Karena saya paham teman-teman itu bukan ini ya, bukan mayornya teman-teman di sana ya, teman-teman dari jurusan manajemen, bukan dari jurusan akuntansi, tapi setidaknya yang saya harapkan adalah teman-teman ini ya, tahu, oh laporan laba rugi seperti ini, oh unsurnya seperti ini, oh oke, neraca itu ternyata seperti ini, mana yang penting, mana yang perlu saya perhatikan dan lain sebagainya. Nah itu dia ya, itu bisa membantu teman-teman suatu saat nanti ketika misalkan entah teman-teman nanti punya bisnis sendiri ya, atau tiba-tiba teman-teman menjadi manajer ya kan, dan lain sebagainya. Nah kita juga nggak tahu nanti karir teman akan dibawa kemana. Nah seperti itu. Jadi apapun itu ilmunya ya, saya harap itu nanti suatu saat bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, ini ada sebuah teknik analisis lagi ya teman-teman, yang dimana ini bisa kita gunakan sebagai bentuk perencanaan ya. Biasanya bisa dikatakan salah satu bentuk dari perencanaan laba juga. Nah, tentunya ketika kita berbicara ini, terus analisisnya di mana ya? Kita di sini akan melakukan analisis untuk ini ya, lebih kepada target kita nanti gimana. Nah, seperti ya. Jadi kita untuk memahami bahwa ketika kita melakukan analisis cost volume profit ya, kalau kita bicara CVP berarti cost itu biaya, volume itu volume, profit itu laba. Ya, di sini kita ingin melihat keterkaitannya dan bagaimana keterkaitan dari cost volume profit itu nanti bisa berdampak pada pengambilan keputusan dari pihak manajemen. Nah, itu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu bentuk analisa bisnis yang tentunya nanti juga bermanfaat bagi pengambilan keputusan
manajemen, ya kan, apalagi kalau misalkan teman-teman, terutama ketika teman-teman ini ya, ya sekali lagi jika teman-teman memang bakal ada niatan punya bisnis ya, nah ini merupakan salah satu alat analisis yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, nah seperti yang bisa teman-teman lihat di ini ya, di slide ya teman-teman ya. Jadi ketika kita bicara cost volume profit ya, yaitu di sini itu teman-teman, ketika kita bicara analisis cost volume profit atau saya singkat aja ya, analisis CVP, dia ini merupakan salah satu alat analisis yang sangat penting di bidang akuntansi manajemen. Nah, ini ya. Jadi ini bukan ke akuntansi keuangannya, tapi dia lebih ke akuntansi manajemen, ya kan? Karena analisis CVP ini teman-teman, dia itu kita pakai untuk memahami antara hubungan biaya, ya kan, volume. Ini kita bisa bicara volume penjualan, dan itu ada kemudian adalah kita bicara laba. Ya kan? Kenapa ada keterkaitannya? Karena seperti ini, ketika kita menelan sebuah biaya, ya perusahaan menelan sebuah biaya, ya kan, biaya yang kita gunakan untuk produksi itu akan membentuk menjadi harga pokok penjualan, ya kan. Nah, harga pokok penjualan nanti akan berdampak ke harga jual. Nah, harga jual itu nanti akan impact lagi ke volume penjualan kita. Ya kan? Nah, volume penjualan kita itu nanti akan berdampak kepada laba kita. Nah, keterkaitannya kan selalu seperti itu. Ya, kita ada biaya kita berapa, itu akan menjadi harga pokok. Misalkan simpelnya seperti ini, ya kan? Kita pakai yang simpel aja, misalkan kita jualan barang. Ya, kalau di Jawa kita bilangnya, bahasa Jawa kita bilangnya kulaan ya. Kalau bahasa Indonesianya kulaan itu apa? Kita belanja barang, dan ya barang yang mau kita jual. Misalkan teman-teman jual produk A gitu ya. Anda beli ke ke supplier Anda, ya kan? Misalkan satu piece-nya barang A itu adalah 500.000. Nah, 500.000 itu kan biaya yang Anda keluarkan, ya kan, biaya yang Anda keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, barang yang mau Anda jual. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa 500.000 itu adalah harga pokok saya atau harga beli saya. Nah, otomatis ya kan, kalau saya mau jual, saya pasti nyari keuntungan, ya kan. Misalkan dari 500.000, ya saya jualnya 700.000. Nah, itu kan berarti harga jual saya, ya kan. Biaya kita akan berdampak ke harga jual kita, ya kan, 700.000. Nah, kemudian ketika kita menjual 700.000 itu, nah nanti kita akan tahu harga kita itu mahal atau enggaknya, yang dimana ketika harga kita itu terlalu tinggi, ya kan, akan impact ke volume penjualan kita yang mungkin akan lebih rendah, ya kan, dibandingkan kompetitor yang mungkin dia mendapatkan harga pokok yang jauh lebih murah dan harga jualnya akan jauh lebih murah daripada Anda. Nah, maksudnya di situ, ya kan, Anda belanja harga yang barang yang Anda dapatkan itu menjadi harga pokok, Anda tambahkan dengan keuntungan menjadi harga jual, ya kan. Nah, harga jual Anda di pasar itu nanti akan dinilai. Ketika harga itu dianggap terlalu tinggi, ya volume penjualan Anda mungkin akan menurun, ya kan. Nah, ketika harga jual Anda itu dianggap oke, murah, ya mungkin volume penjualan Anda akan menaik. Nah, volume penjualan itu akan berdampak kepada keuntungan Anda nanti, ya kan, laba Anda. Nah, kan selalu seperti itu, ya kan. Nah, dari laba, ya kan, akhirnya ada uang yang bisa Anda gunakan untuk Anda kelola lagi untuk beli barang lagi, ya kan. Nah, akan terus terulang seperti itu terus, teman-teman. Nah, ya, jadi secara sederhana, teman-teman, ya, di analisis CVP ini, teman-teman, kita itu ingin membantu manajemen menjawab pertanyaan yang mendasar, yaitu kalau menurut saya ada 3 pertanyaan mendasar yang ingin kita jawab. Yang pertama, berapa banyak sih produk yang harus kita jual supaya perusahaan tidak mengalami kerugian? Ini penting untuk kita analisis, ya kan. Jangan sampai kita produksi, kita nggak tahu, ya kan, target kita untuk menjual barang itu berapa piece yang harus kita jual. Dan menetapkan target itu sebenarnya ada tekniknya, ya kan. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan CVP ini,
Ya, nah, satu ya tadi ya, berapa banyak produk yang harus kita jual supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Berarti minimal adalah Pak PO. Ya, Pak PO bahasa Indonesianya apa ya? Eh, apa Mbak Elis ya? Pak PO itu Mbak Elis ya. Waduh Pak, bahasa saya malah medok banget. Gitu ya. Itu loh, keadaan kita yang nggak untung, yang nggak rugi gitu loh ya. Itu istilahnya Pak PO ya. Jadi intinya perusahaan itu ya kalau nggak laba, misalnya kita nggak laba tapi kita paling nggak nol, bukan minus ya. Jadi minimal di situ ya, berapa banyak produk yang harus kita jual supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, analisis CVP itu membantu manajemen menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, analisis CVP ini juga membantu bagaimana ya dampak dari kenaikan biaya atau perubahan dari harga jual itu ini ya memberikan impact kepada laba perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus jual berapa sih, ya kan? Kalau kita pengen laba, kita pengen punya laba tertentu. Misalkan saya kalau kalau punya target laba saya 10 juta, saya itu harus jual berapa? Nah, itu dia. Analisis CVP itu ingin pada intinya ingin memberikan jawaban atas 3 pertanyaan dasar tersebut. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman itu adalah pertanyaan yang krusial. Karena dalam praktiknya ya sebuah bisnis, perusahaan itu selalu dihadapkan pada kondisi ketidakpastian pasar, ya kan? Kayak adanya perubahan permintaan, ya kan? Kenaikan harga bahan baku, kemudian tekanan dari persaingan. Nah, itu adalah apa ya namanya ya? Hal-hal yang selalu dihadapi oleh perusahaan. Nah, sehingga dalam analisis CVP ini teman-teman, biaya itu akan dipahami sebagai pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan, baik yang dia itu sifatnya tetap maupun variabel. Nah, kalian akan mendengar ini, ya. Di dalam konsep CVP teman-teman ya, ketika kita mau melakukan analisis CVP, kita itu harus membagi biaya kita. Ya, yaitu kita akhirnya nanti akan mengenal yang namanya istilah biaya tetap dan biaya variabel. Teman-teman dari manajemen ada yang pernah mendengar ini nggak? Biaya tetap atau biaya variabel? Selain Mbak Elisha. Maksudnya kalau udah saya nggak perlu jelasin gitu. Kalau belum saya jelaskan. Monggo teman-teman, sebelumnya Pak Kamen ada mata kuliah yang membahas hal berikut. Karena ini mungkin hal yang hal yang baru buat teman-teman. Jadi dan ini pemahaman ini bakal berpengaruh terhadap teman-teman bakal ngerjain tugasnya nanti itu ya harus paham ini dulu gitu loh. Kalau nggak paham ini dulu nanti ya yang saya khawatirkan teman-teman juga akan kesulitan mengerjakan tugasnya, nanti akhirnya nilainya tidak bisa maksimal, itu aja sih. Itu dibahas di akuntansi biaya ya Pak? Ya, akuntansi biaya sama akuntansi manajemen itu. Udah pernah, Pak. Udah pernah? Tolong dijelaskan, Pak. Oke, jadi teman-teman ya mungkin saya minta perhatiannya karena ini memang mungkin agak sedikit rumit ya, terutama saya bakal banyak teori dulu ya, konsepnya dulu, kita baru setelah itu bakal ngomong rumusnya, cara menghitungnya gimana, terus interpretasinya gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau melakukan analisis cost volume profit ini teman-teman, kita harus bisa memisahkan mana dari semua biaya kita, mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Ketika kita bicara biaya tetap teman-teman ya, maka biaya itu adalah biaya yang kita keluarkan ya, tidak peduli kita gunakan atau tidak kita gunakan, kita tetap membayar biaya sebanyak itu. Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Nah, contohnya apa kira-kira? Biaya gedung. Biaya apa? Biaya gedung, Pak. Nah, ya, biaya sewa gedung misalkan. Terima kasih, Mbak.
Nah, biaya sewa gedung tuh itu dia biaya tetap. Kenapa? Ibaratnya misalkan Anda mungkin yang saya buat lebih simpel lagi ya. Misalkan di sini kan pasti mungkin ada yang ini ya, ada yang apa namanya, ada yang ngekos ya kan, mungkin atau ada yang ngontrak mungkin ya teman-teman ya. Jadi sewa gedung saya ibaratkan kayak sewa kamar, berarti kos ya kan. Kita kos. Nah, kos ya kan, ibu kos tidak peduli sebulan mau kamu tempatin sehari tok atau mau 5 hari atau mau seminggu atau 1 bulan full, kamu tetap bayar 1 juta per bulannya. Ibaratnya seperti itu. Nah, itu berarti biaya tetap teman-teman. Ya, contohnya tadi itu sewa gedung ya kan. Dia itu tetap ya kan, sewa ruko. Nah, itu dia itu biayanya adalah biaya tetap. Gaji, Pak. Loh, gaji itu bisa tetap, bisa variabel. Nah, itu dilihat dulu. Nah, lihatnya adalah berdasarkan sifatnya, ya kan? Ketika tidak berubah-ubah, ya kan? Tidak berubah-ubah, apapun yang kita lakukan biaya itu tetap segitu. Mau kita pakai, nggak kita pakai, kita tetap mengeluarkan biaya sebanyak itu, maka itu adalah biaya tetap. Nah, ketika kita bicara biaya variabel adalah dia akan berubah-ubah sesuai dengan penggunaan kita. Misalkan nih sama teman-teman kayak ini ya, apa namanya, misalkan sewa kos harian. Nah, sebulannya berapa? Berapa sewa kosmu sebulan? Ya tergantung saya nempatinnya berapa. Pokoknya per harinya saya bayarnya sekian rupiah. Kalau saya nempatin dalam 1 bulan itu saya cuma nempatin 3 hari, ya berarti saya bayarnya cuma misalkan 30.000 kalikan 3, 90.000 saya bayarnya cuma, misalkan seperti itu. Nah itu dia. Ya, nah kalau kita apa namanya, kita kerucutkan lagi dari situ ya. Kalau kita bicara biaya apa namanya, biaya tetap ya, berarti kalau saya biasanya menyampaikannya ke teman-teman akuntansi itu adalah eh, secara unit, secara harga per unit ya, biaya tetap itu berubah-ubah. Tapi secara total dia itu tetap. Contohnya tadi, ya kan? Kalau ini ya, kalau misalkan kita ngontrak 1 tahun gitu ya, misalkan anggap aja 1 tahunnya 12 juta gitu ya, 1 tahunnya 12 juta, berarti kan per bulannya 1 juta. Nah, per bulan itu kan biaya per unitnya. Per unit saya akan selalu saya akui 1 juta. Kalau kita tempatin 12 bulan. Pokoknya secara total dia itu 12 juta. Kalau misalkan dalam 1 tahun saya nempatin 12 bulan, berarti beban saya per bulan itu adalah 1 juta. Tapi kalau setahun itu saya cuma nempatin 10 bulan, ya kan? Otomatis biaya per bulan saya adalah 1.200.000. Secara total akan tetap 12 juta, teman-teman. Secara unitnya tergantung ya kita gunakannya berapa banyak. Nah, itu dia. Ya kan? Itu bahasa lainnya. Ya, bahasa gampangnya yang tadi saya sampaikan tadi, ya kan? Pokoknya berapa kalian pakai berapapun ya tetap kayak yang kalian bayar adalah senominal segitu. Tapi ketika kita cari per unitnya, ya tergantung kita makainya berapa banyak. Ya kan? Kita pakai kayak tadi totalnya itu setahun 12 juta, kita pakai 12 bulan, berarti per bulannya adalah 12 juta dibagi 12 bulan. 1 juta. Kalau misalkan kita cuma pakai 10 bulan, berarti 12 juta dibagi 10 bulan. Selalu pembagi yang dibagi itu angka 12 jutanya. Beda kalau kalau biaya variabel, secara unit dia itu tetap. Secara total dia berubah-ubah. Maksudnya bagaimana? Ya secara unit, ya kan? Secara unit itu atau per bulannya ya saya bayarnya 1 juta. Terus per tahunnya, ya tergantung saya pakainya berapa bulan. Kalau saya cuma pakai 10 bulan, ya berarti per tahun saya bayar, setahun itu saya bayarnya 10 juta. Kalau saya pakai, kalau saya pakai 10 bulan, berarti saya bayarnya adalah 1.200.000. Kalau misalkan saya pakai 12 bulan, ya berarti setahunnya saya bayar 12 juta. Nah,
perbedaan narasinya di sana, ya kan? Jadi kalau biaya tetap itu kita bagi, ya kan? Totalnya dibagi penggunaannya, ya akhirnya ketemu per unitnya. Kalau biaya variabel itu berarti dari per unitnya berapa dikali penggunaannya. Nah itulah bedanya di sana. Bisa dipahami di sini teman-teman? Saya? Oke, saya anggap bisa. Oke, kemudian teman-teman ya, ini setelah itu Pak, ketika izin, Pak. kita ya, Nih, saya mau tanya yang tadi terkait yang katakanlah tadi Bapak jelaskan cara eh, nangkepnya saya itu Pak ya. Kalau di ya gaji itu bisa fixed cost, bisa variable cost. Nah, betul, nah betul. yang saya tanyakan gini Pak, kalau memang Hmm, berdasarkan sifatnya ini sifat yang dalam artian itu gimana sih Pak sebenarnya? Misalnya gini, kalau saya menerapkan di pekerjaan itu Pak, kalau hmm, gaji di fixed cost kan itu saya akan pukul rata dengan kehadiran full dalam 1 bulan kerja gitu Pak ya. Tapi di betul. satu sisi ada lagi posisi dengan jabatan tertentu itu statusnya masih karyawan harian. Nah, yang Nah, jadi karyawan harian itu dia itu berarti biaya variabel mas, karena kan dia akan dihitung berdasarkan berapa hari dia masuknya dalam 1 bulan kan begitu ya. iya, betul Pak. Tapi kalau waktu Nah, kita diminta untuk bikin ya sejenis forecast atau prognosa lah Pak ya. hmm, Jadi kan bingung juga nih ikutnya fixed cost kah atau variable cost kah kayak gitu Pak. Akhirnya, variabel cost mas. oh, Karena kalau fixed cost berarti dia itu adalah karyawan yang sudah dibayar bulanan. Berarti tiap bulan sudah pasti fix kita bayar segitu. Tapi kalau kita bicara yang harian ini kan berarti dia punya tarif. Tarif per harinya berapa. Nah, berarti kalau kita bicara yang harian ini dia itu akan masuk ke variable cost, Mas. Tidak bisa kita masukkan di fixed cost-nya. kalau bicara untuk kayak bikin RKAP Pak ya atau anggaran lah Pak, simpanan Anggaran, dana atau nah, itu lebih tepatnya berarti si harian ini lebih baik masuknya ke variabel ya. iya, yang harian itu masuknya ke ini. Akan ketika di anggaran kita menggunakan asumsi akhirnya, Mas. Iya itu Asumsi Pak yang saya lakukan. berdasarkan data-data di tahun kemarin karyawan harian ini masuknya berapa ini ya, berapa banyak. Nah itu atau kalau misalkan ada standar minimal yang harus mereka ini ya, standar minimal yang harus mereka penuhi terkait harinya, nah maka juga bisa menggunakan asumsinya berdasarkan standar itu tadi. Hmm, Mm-mm. iya, iya. Jadi nanti ketika Anda menganggarkan beban gaji gitu Mas ya, biaya gaji ya, berarti nanti akan ada ini, ada yang fixed cost-nya adalah biaya gaji karyawan ya, biaya gaji karyawan full time atau gaji karyawan tetap, dia itu fix karena ya wis mereka pasti akan dibayar sebanyak itu kan seperti itu. Nah, kemudian nanti ada lagi yang ketika kita berbicara perencanaan Mas ya, dan ketika kita ingin melakukan perencanaan, kemudian evaluasi dan pengendalian, Mas, maka biaya gaji itu akan lebih baik jika kita pisahkan. Mana yang unsur tetap, mana yang unsur variabelnya. Sehingga ketika nanti Masnya akan melakukan evaluasi, ya kan, Masnya tahu sebenarnya dari beban gaji kita yang besar itu lebih besar yang mana? Apakah lebih besar yang variabel ataukah lebih besar yang tetap? Nah, nanti suatu saat informasi itu akan kita gunakan ketika kita akan melakukan evaluasi atau kita mungkin akan melakukan pengembangan ataupun kita ini ya ibaratnya ya mohon maaf ya ketika kita misalkan membutuhkan sebuah efisiensi atau mungkin adanya perubahan seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau memang unsur-unsur variabel dan unsur tetap itu bisa kita identifikasi.
Memang dia akan lebih sulit ya, lebih sulit, lebih ribet, tapi tentunya untuk pengambilan keputusan ke depan itu akan lebih mudah sebenarnya. Karena kita sudah bisa membagi mana yang biaya tetap, mana yang biaya variabel. Nah, kita juga tahu akhirnya selama ini yang misalkan nih ya, yang membebani kita itu yang mana sih sebenarnya? Kalau misalkan biaya tetap kita gede, ya kan, dikumpulkan jadi satu tuh semua biaya tetap tuh ya. Kita tahu nih sebenarnya biaya tetap yang membebani kita tuh di mana sih? Ya kan? Terus kalau misalkan kira-kira biaya tetap ini bisa kita oprak-oprak enggak? Nah, gitu kan kalau biaya tetap kan mau kita oprak-oprak kan kemungkinan kemungkinan salah satunya adalah ya cuma dihilangkan, gitu aja kan. Dihilangkan kalau itu aset ya dijual, kan gitu toh. Tapi ketika kita bicara variabel, nah biasanya strategi kita itu akan lebih banyak. Karena kita akan mengotak-ngatik biaya yang variabel. Oh ternyata biaya kita ini yang besar ini ada struktur biaya variabelnya. Kita lihat biaya variabel mana yang bikin beban itu gede. Nah ketika terlihat, oh ini yang harus kita cek, kita evaluasi penggunaannya seperti apa. Apakah penggunaannya itu sudah sesuai apa belum, atau kita yang berlebihan dan lain sebagainya. Akhirnya kan strategi-strategi itu akan muncul. Seperti itu. Jadi kalau saya boleh saran, kalau memang itu berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, akan lebih baik jika biaya tetap dan biaya variabel itu bisa kita identifikasi, Mas. Iya, Pak. Coba saya terapkan ulang. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Belum ada? Oke, teman-teman. Nah, kemudian dari apa yang saya sampaikan tadi ya, jadi dari analisis CVP ini teman-teman, hubungan dari ketiga elemen tadi ya, itu bisa dianalisis secara sistematis, jadi manajemen tuh bisa merencanakan laba secara lebih realistis, ya kan? Kemudian juga bisa menentukan strategi harga yang tepat, mengendalikan struktur biaya perusahaan juga. Nah, itu dia. Ya, karena tujuan utama dari analisis CVP teman-teman itu adalah membantu manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Itu adalah tujuan utama dari CVP. Ya kan? Jadi dengan adanya CVP ini harapannya manajemen itu bisa menentukan jumlah unit penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan supaya perusahaan berada pada kondisi yang minimal itu adalah tidak untung dan tidak rugi, yang biasanya kita kenal dengan titik impas atau yang kita kenal dengan bahasa gaulnya break even point atau BEP. Nah, sebenarnya tujuan utama dari analisis CVP itu adalah itu. Ya, adalah kita untuk menemukan titik di mana sih titik impas kita. Berarti kalau saya mau laba, saya harus menjual di atas itu. Kalau saya menjual di bawah itu, saya sudah pasti rugi. Itu dia. Ya, jadi selain itu juga ya teman-teman, CVP ini sebenarnya juga bisa kita pakai untuk kita biar tahu pengaruh dari perubahan harga jual ke laba ya. Kemudian kita juga bisa menganalisis efek atau konsekuensi dari kenaikan atau penurunan biaya. Kita juga bisa menentukan volume penjualan yang memang kita perlukan untuk mencapai target laba tertentu. Ya, jadi bisa kita sebut juga CVP ini memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian laba yang memang bisa dikatakan analisis CVP ini praktis ya sebenarnya ya, dan juga perlu kita pahami ya teman-teman bahwa analisis CVP ini dia itu bukan sekedar perhitungan ya, tapi sebuah pendekatan analitis yang bisa membantu manajemen untuk bisa memahami perilaku biaya dan pendapatan. Ya kan, karena itulah analisis CVP ini sering kita pakai untuk pengambilan keputusan seperti peluncuran produk baru, penentuan harga jual, ya kan. Misalkan juga evaluasi kelayakan dari sebuah proyek ataupun juga terkait dengan perencanaan kapasitas produksi. Nah, kan seperti itu. Ya kan, jadi bisa dikatakan bahwa analisis CVP ini juga pondasi awal ya
terkait bagaimana kita bisa memahami perusahaan dalam menghasilkan laba. Ya kan? Jadi kita menggunakan analisis ini teman-teman, manajemen itu bukan cuma tahu besarnya laba yang didapatkan itu berapa, tapi juga gimana laba itu bisa terbentuk. Apa saja faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang nanti akhirnya pemahaman ini yang nanti akan jadi dasar untuk kita membahas konsep yang nanti adalah kita akan mendengar istilah margin kontribusi, kita akan mengenal istilah break even point, kita mengenal target laba, kita akan membahas margin of safety dalam satu pertemuan ini. Nah, karena itu cukup padat teman-teman, jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan enggak? Pak. Ya? Belum. Oh, belum, oke. Kalau memang belum teman-teman, kita next ya. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada komponen utama dalam analisis CVP teman-teman. Ya kan? Jadi kita perlu teman-teman ya memahami komponen dasar dari CVP. Tadi kita sudah membahas terkait CVP itu apa sih dan bagaimana manfaatnya bagi pihak manajemen, dan sekarang adalah komponen utamanya itu ada apa aja. Ya, jadi teman-teman kalau kita bicara di CVP ya itu ada 5 ya, ada 5 elemen pokok. Ya, ada 5 elemen pokok yang sebenarnya elemen atau komponen itu saling berkaitan, yaitu ada harga jual per unit, biaya variabel per unit, biaya tetap, volume penjualan, dan laba bersih. Nah, ya kita coba bahas satu-satu ya. Kalau kita bicara harga jual per unit itu apa? Ya, kalau kita bicara harga jual per unit berarti adalah harga yang memang kita tetapkan atau perusahaan tetapkan untuk setiap unit produk atau jasa yang dijual kepada konsumen. Itu adalah satu komponen utama yang harus kita miliki ketika kita mau melakukan analisis CVP, yaitu harga jual per unit, ya kan? Dan ketika kita bicara dalam konteks CVP, ya, harga jual itu akan diperlakukan sebagai variabel yang konstan selama periode analisis. Maksudnya berarti harga jual ini ya, dia itu akan konstan harganya. Ya tidak mengalami fluktuasi. Nah, asumsinya harus seperti itu. Ya, jadi sekali lagi yang pertama komponen yang harus kita punya ya itu adalah harga jual per unit, yaitu harga untuk tiap unit produk atau jasa yang kita jual ke konsumen. Nah, kenapa? Jadi ketika kita bicara di CVP ya teman-teman, perubahan kecil pada harga jual itu akan memberikan dampak yang besar kepada laba. Dan harga jual per unit itu akan secara langsung mempengaruhi pendapatan total perusahaan. Ya, logika simpelnya ya, kalau harga jual satu produk itu adalah 50.000 dan perusahaan menjual 1.000 unit, ya berarti pendapatan totalnya adalah 50 juta. Nah, harga jual per unitnya adalah yang 50.000 itu tadi. Kan sesimpel itu. Itu yang pertama, kita harus punya informasinya. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah biaya variabel per unit. Kita harus punya informasi itu. Biaya variabel tadi sudah saya sampaikan ya, dia itu adalah biaya yang berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Ya kan? Jadi semakin banyak unit yang diproduksi atau unit yang dijual, maka semakin besar juga total biaya variabelnya. Contohnya seperti biaya bahan baku, ya kan? Biaya bahan baku ini sudah pasti variabel. Kenapa? Ya, tergantung kita pakai bahan bakunya berapa, kan gitu toh. Kalau kita jual 1.000 bis berarti bahan baku yang kita pakai berapa, kan gitu kan. Nah, kemudian upah tenaga kerja langsung, saya bicara upah bukan gaji. Ya, biasanya upah ini ada satuannya, ada tarifnya ya, entah itu dibayarkan per hari seperti yang disampaikan Masnya tadi, atau selain per hari misalkan per unit kayak atau per jam kayak atau bagaimana. Biasanya ada satuannya.
Nah, ini adalah biaya variabel. Ya, ibaratnya kalau dibayar per hari, seperti masnya tadi, informasi tadi, berarti ya dia masuk berapa hari dikalikan tarifnya, yaitu biaya variabel. Ya kan, tergantung pemakaiannya berapa. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita bicara dalam analisis CVP, teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah biaya variabel per unit, bukan total biaya variabelnya. Itu ya. Ya kan? Karena ini penting, kenapa? Karena biaya variabel per unit itu akan kita pakai untuk menghitung margin kontribusi. Nah, itu dia ya. Jadi, kalau kita informasinya unit, maka kita harus punya informasi unit yang lainnya. Kalau misalkan harga jual Anda menggunakan harga, Pak, berarti apakah analisis CVP saya nggak bisa menggunakan data harga jual total, Pak? Dan juga, bisa bukan harga jual total ya, pendapatan, Pak, total pendapatan. Oh, boleh. Tapi akhirnya data-data lainnya itu juga harus mengikuti, ya kan, harga total akhirnya kayak biaya variabel ya biaya variabel totalmu berapa. Akhirnya kan seperti itu. Tapi tujuan di sini kenapa kok saya lebih mengarahkan ke per unit, biar kita tahu dari harga per unitnya. Nah, itu jadi kan nanti kan untuk lebih mudah, apa kasarannya secara totalnya berapa ya, tinggal kita kalikan aja. Tapi setidaknya kita tahu informasi per unitnya berapa. Itu ya, harga jual per unit dulu tadi. Yang kedua adalah biaya variabel per unit. Nah, kita butuh dua informasi ini untuk bisa menghitung margin kontribusi. Ya, karena harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit itu akan menjadi margin kontribusi per unit. Nanti akan saya jelaskan lagi. Yang ketiga, ada biaya tetap. Nah, ini teman-teman ya, biaya tetap total. Nah, ini beda. Karena biaya tetap itu ibaratnya kalau dalam analisis CVP ya, biaya tetap ini seperti yang saya sampaikan tadi, jumlah totalnya tidak berubah. Meskipun volume produksi atau penjualan berubah, ya kan, biasanya biaya tetap itu tidak akan berubah, ya kan, selama dalam tanda kutip selama masih dalam kapasitas yang relevan. Ya, biaya tetap ini ya wis seperti yang saya sampaikan tadi, berapapun konsumsinya, berapapun yang kita jual, berapapun yang kita produksi, biayanya akan tetap segitu. Ya, contohnya seperti yang tadi ya, ada sewa gedung, kemudian mungkin gaji manajer. Nah, gaji itu biasanya kan tetap. Penyusutan aset tetap ya. Nah, itu dia. Nah, dan perlu saya tekankan teman-teman bahwa meskipun total biaya tetap tidak berubah, ya kan, biaya tetap per unit itu akan berubah kalau volume penjualannya berubah. Kayak yang saya bilang tadi, ya kan. Kalau saya yang bilang tadi, ya kan, kalau kita sewa 1 tahun itu 12 juta, ya kan, ya biaya tetap kita berarti 12 juta. Tapi kalau kita nyari per unitnya, tergantung kita nempatinya berapa bulan. Kalau kita nempatinnya 12 bulan, berarti 12 juta dibagi 12. Ketemu 1 bulannya adalah 1 juta. Kalau kita nempatinnya 10 bulan, berarti 12 juta dibagi 10. Ketemulah 1.200.000. Nah, itu ya. Nah, ini konsep yang terkadang teman-teman itu salah paham. Ya, jadi di sini untuk biaya tetap yang kita pakai itu bukan biaya tetap per unit, tapi biaya tetap totalnya, khusus untuk biaya tetap. Ya, tadi ada harga jual, ya harga jual itu kan per unit, ya kan. Kemudian ada biaya variabel per unit, yang ketiga ada biaya tetap total. Nah, itu dia. Ya, kemudian yang keempat adalah volume penjualan. Ya, gimana volume penjualan ini teman-teman, dia akan menunjukkan jumlah unit produk atau jasa yang dijual dalam satu periode tertentu. Nah, di analisis CVP teman-teman, volume ini menjadi variabel kunci. Kenapa? Karena volume itu akan menentukan besarnya pendapatan. Volume menentukan total biaya variabel, dan volume akan mempengaruhi apakah biaya tetap sudah tertutup atau belum. Ya kan? Jadi dengan kata lain, volume ini dia akan sebagai penggerak utama laba dalam analisis CVP. Yang komponen kelima ada yang namanya laba bersih.
ya, yang merupakan tujuan akhir dari semua aktivitas bisnis perusahaan itu adalah untuk mencari laba. Nah, di CVP, laba itu dihitung sebagai selisih antara total pendapatan dan total biaya, baik itu ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Ya kan? Nah, secara konsepnya, laba itu akan menunjukkan apakah strategi harga dan biaya perusahaan kita itu sudah tepat belum. Terus, apakah volume penjualan itu sudah cukup untuk menutup seluruh biaya? Ya kan? Dan akhirnya teman-teman, kelima komponen ini ya, dia ini tidak berdiri sendiri. Ya, adanya perubahan di satu komponen saja, misalkan harga jual atau biaya variabel, itu akan mempengaruhi komponen lainnya, terutama laba. Jadi, sebelum kita masuk ke perhitungan teknis kayak margin kontribusi, break even point, target laba, nah, saya harap teman-teman bisa paham konsep dasar ini dulu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Silakan Bapak Ibu semuanya nih yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Atau udah diam semua, ini udah paham semua atau malah bingung? Kadang antara jelas atau blas biasanya ya. Nah, monggo kalau misalkan masih blas, seperti yang saya sampaikan teman-teman, saya tidak akan keberatan kalau misalkan teman-teman minta saya buat ngulang. Saya nggak akan keberatan. Tapi kalau misalkan tidak ada yang komen, ya saya anggap sudah paham, saya akan lanjut. Oke? Sudah oke? Oke. Oke Pak. Oke, lanjut. Nah, kemudian nih teman-teman ya, ini adalah asumsi dasar dari analisis CVP. Ya, nah di sini teman-teman ya, di sini adalah saya ingin menegaskan ya ke teman-teman bahwa CVP ini bukan analisis yang menggambarkan kondisi bisnis secara sempurna, ya kan? Tapi dia ini adalah sebuah model sederhana yang dibuat supaya hubungan antara biaya, volume, dan laba bisa dianalisis dengan jelas. Jadi CVP itu dia itu punya beberapa asumsi, ya kan? Nah, jadi kalau asumsi ini tidak bisa kalian pahami, nah jadi nanti analisis dari hasil CVP itu bisa kalian salah artikan nanti, ya kan? Yang pertama, biaya diklasifikasikan jelas antara tetap dan variabel, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya kan? Asumsi pertama, ya kan, itu tadi saya sampaikan bahwa semua biaya perusahaan itu bisa dipisahkan secara tegas menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Dan bahkan kalau kita bicara, saya cuma bicara biaya tetap dan biaya variabel. Di akuntansi itu saya tambahkan ada yang istilahnya biaya semi variabel, yang dimana dalam satu biaya itu ada unsur tetap dan ada unsur variabelnya. Ada yang bisa nyebutin enggak kira-kira itu biaya apa? Satu aja jenis biaya. Dalam satu biaya tapi ada unsur tetap dan ada unsur variabelnya. Biaya gaji yang tadi ya, Pak? Kenapa? Biaya gaji yang tadi. Biaya gaji bisa jadi dia semi variabel kalau di dalam unsur gaji itu ada ini ya, ada perhitungan misalkan nih gaji pokoknya tetap, ya kan. Kemudian ada tunjangan misalkan atau bonus misalkan, yang dimana bonus itu atau tunjangan itu dipengaruhi oleh salah satu indikator atau punya satuan pengaliannya, maka dia akan menjadi variabel. Gitu. Ya, jadi akhirnya dalam unsur gaji itu harus kita pisahkan, ya kan? Mana yang dia unsurnya tetap, mana dia yang unsurnya variabel. Nah, dalam hal seperti saya sampaikan tadi terkait dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, kita bisa memisahkan unsur tetap dan variabelnya, itu akan sangat membantu kita untuk melakukan analisis, ya kan? Nah, kemudian contoh simpelnya lagi, nggak tahu di sini ada yang pernah dengar nggak
biaya abonemen enggak? Ada pernah dengar biaya abonemen? Belum, Pak. Namanya kayak kayak telepon gitu, Pak. Kayak telepon atau listrik ya. Nah, itu ya. Nah, itu nggak tahu, semoga saya nggak ketuaan gitu ya. Ada dulu ketika kita biaya telepon atau biaya listrik itu ada biaya abonemen. Ya kan, yang dimana kita pakai atau tidak kita pakai, kita tetap membayar biaya itu. Ya kan. Nah, misalkan nih, ya ini contoh aja. Saya nggak tahu benar apa enggak. Maksudnya nominalnya gitu ya. Eh, Misalkan nih, kita bayar listrik, ya kan. Ibaratnya ada biaya abonemen atau gampangnya biaya admin lah, ya kan, yang dimana kita meskipun nggak pakai listrik sama sekali, misalkan kita pergi 1 bulan gitu ya, kita nggak pakai listrik sama sekali, kita tetap bayar nih biaya abonemen. Misalkan nih biaya abonemennya misalkan 10.000 misalkan, ya kan, atau misalkan 5.000 lah, 5.000. Nah, berarti nggak kita pakai listrik itu kita tetap bayar 5.000, ya kan. Nah, kemudian ketika kita menggunakan listrik, otomatis kan ada biaya abonemen ini dan ada penggunaan listrik kita. Nah, itulah yang kita bayarkan. Nah, dalam perencanaan abonemen ini harus bisa kita pisahkan dengan berapa yang kita pakai. Nah, itu dia. Nah, variabel dan abonemennya. Nah, itu dia, teman-teman ya. Itu contoh simpelnya aja. Jadi, ketika ada biaya yang sifatnya itu biaya semi variabel, akan lebih baik kalau bisa kita pisahkan mana variabelnya, mana tetapnya. Kayak gaji tadi juga bisa. Kalau misalkan unsur gaji ada gaji pokok, ada tunjangan, misalkan ada bonus, insentif dan lain sebagainya. Nah, ketika unsur gaji itu ada yang sifatnya tetap dan variabel, maka harus bisa kita pisahkan mana yang tetap, mana yang variabel. Ya kan, kalau misalkan kita tulis gaji tok gitu ya, gaji tok misalkan. Nah, gajinya ini yang bermasalah. Padahal bukan gajinya yang bermasalah mungkin, tapi beberapa unsur di dalam gaji itu mungkin yang bermasalah. Nah, itu dia. Ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ya, itu tadi terkait biaya tetap, biaya variabel dan adanya biaya semi variabel ya. Di praktik nyatanya memang ini ya, kita tahu bahwa tidak semua biaya itu bersifat murni tetap atau murni variabel, ya kan. Jadi banyak juga sebenarnya biaya itu yang bersifat semi variabel atau campuran, ya kan. Nah, tapi di dalam CVP biaya-biaya tersebut diasumsikan dapat dipisahkan supaya perhitungan menjadi lebih sederhana. Ya kan? Nah, akhirnya pengingat di sini adalah teman-teman, kesalahan dalam kita mengklasifikasikan biaya itu akan menyebabkan kesalahan dalam menghitung margin kontribusi dan break even point kita atau BEP-nya. Ya, kalau di soal mah menurut saya gampang, karena di soal tuh biasanya kalau di teman-teman manajemen saya sudah tuliskan berapa biaya variabel, berapa biaya tetap, ya kan. Kalau teman akuntansi baru, teman-teman akuntansi biayanya tak jelas, biayanya tak tuliskan ada biaya apa aja, wis klasifikasikan. Tapi untuk teman-teman enggak, saya sudah tentukan biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, jadi nanti teman-teman bisa lebih mudah memahami konsepnya. Itu ya. Nah, kemudian teman-teman yang ke selanjutnya ya, asumsinya adalah harga jual, biaya variabel dan biaya tetap itu dianggap konstan ketika kita bicara analisis CVP. Ya kan? Harga jual per unit, biaya variabel per unit, total biaya tetap tidak berubah dalam periode analisis. Ya kan? Jadi asumsi ini penting untuk kita pahami, ya kan, supaya hubungan antara volume dan laba bersih dan laba ya itu sifatnya linier. Ya, artinya setiap tambahan 1 unit penjualan akan memberikan kontribusi laba yang sama. Di sini kita berasumsi bahwa selama periode analisis itu teman-teman, harga jual per unit, biaya variabel per unit dan total biaya tetap kita tidak berubah. Akan tetap seperti itu. Ya kan, tapi memang ya kan, di dunia nyatanya harga itu bisa berubah karena diskon, ya kan, biaya itu bisa naik karena inflasi, biaya tetap bisa berubah karena adanya ekspansi, ya kan. Tapi CVP itu dia itu mengabaikan kompleksitas itu teman-teman, ya kan, untuk kemudahan analisis. Atau kesimpulan gampangnya ya, kalau ada perubahan ya hitungan ulang. Nah, wis gitu. Jadi kan, jadi ketika
kalian melakukan analisis CVP ya, asumsinya harga itu tidak akan, harga jual per unit, biaya variabel per unit, dan total biaya tetap itu tidak berubah, ya kan? Tapi ketika ada perubahan, ya hitung ulang. Karena ketika ada perubahan, maka kita harus menghitung kembali berapa yang harus kita jual supaya laba kita bisa sekian. Karena ada perubahan. Nah, itu dia. Ya. Kemudian yang ketiga, semua produksi dianggap terjual, tidak ada perubahan dalam persediaan. Itu asumsi di CVP. Ya kan? Jadi jumlah unit yang diproduksi itu sama dengan jumlah unit yang dijual. Dengan kata lain, tidak ada persediaan awal maupun persediaan akhir. Itu adalah konsep dari asumsi dari JVP, ya kan? Nah, tujuan dari asumsi ini teman-teman, pendapatan itu bisa langsung dikaitkan dengan volume produksi, ya kan? Tidak ada distorsi laba dikarenakan perubahan persediaan, ya kan? Nah, hal ini penting teman-teman, terutama kalau JVP ini kita gunakan sebagai alat perencanaan jangka pendek. Ya. Asumsi yang keempat teman-teman ya, proporsi penjualan tetap untuk perusahaan dengan banyak produk, ya kan? Untuk perusahaan yang menjual lebih dari satu produk ya, CVP itu dia akan mengasumsikan bahwa komposisi atau proporsi penjualan antar produk itu tetap. Produk A misalkan 60%, berarti produk B akan selalu 40%. Seperti itu. Ya kan? Jadi setiap produk itu akan menyumbang persentase penjualan yang sama dari waktu ke waktu. Ya kan? Jadi supaya asumsinya ini supaya margin kontribusi gabungan itu bisa dihitung secara konsisten. Nah itu ya, tapi memang dalam prakteknya perubahan selera konsumen, promosi produk tertentu, musiman penjualan juga itu bisa menyebabkan proporsi penjualan berubah. Ya, jadi hasil JVP perlu ditafsirkan dengan hati-hati, teman-teman. Ya kan? Jadi asumsi-asumsi ini lebih kepada ini teman-teman ya. Pemahaman keadaan kondisi di mana analisis JVP itu bisa kita gunakan, ya. Jadi asumsi-asumsi ini perlu kita pahami. Jadi kalau kita melakukan analisis JVP, 4 asumsi ini harus kita pahami, ya kan. Yang pertama tadi biaya itu diklasifikasikan jelas antara tetap dan variabel, ya kan. Harga jual, biaya variabel dan biaya tetap itu dianggap konstan, tidak berubah-ubah. Ya kan, kalau berubah ya hitungan ulang, simple gitu ya. Kemudian semua produksi terjual tanpa perubahan persediaan, jadi tidak ada persediaan awal dan tidak ada persediaan akhir. Ya kita produksi sebanyak berapa banyak kita produksi, sebanyak itulah yang akan terjual. Itu adalah asumsi JVP. Ya, kemudian proporsi penjualan antar produk tetap jika memang ada produk lebih dari satu. Itu dia. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Apa tidak ada? Saya mau tanya yang biaya semi variabel yang tadi. Oke, monggo Mbak. Kan Gimana? tadi kayak kalau telepon gitu kan admin gitu kan termasuk biaya semi variabel ya. Kalau biaya kendaraan itu kan ada biaya bahan bakarnya gitu kan. Itu termasuk semi variabel apa gimana? Kalau ini ya Mbak ya, kalau memang kita mengasumsikan bahwa ketika kita kendaraan, kita berbicara kendaraan, sewa kendaraannya kan biasanya kan ini ya tetap ya. Kita nggak kalau sewa 1 bulan ya berapa banyak yang kasarannya yang menyewakan nggak peduli dipakai apa enggak ya tetap bayar segitu gitu ya. Nah kalau misalkan ada ini ya ada biaya bensin ya seperti yang Mbaknya sampaikan tadi, bensinnya itu maka akan menjadi biaya variabel Mbak, karena kan dia punya harga satuan kan ya, harga satuannya per liternya adalah kalau sekarang kalau kita bicara Pertalite berarti per liternya adalah 10.000 ya kan. Nah berarti hitungnya itu berapa ya, tergantung kita pakainya berapa kilometer kan gitu kan. Nah, akhirnya atau tergantung habisnya berapa liter. Nah, berarti itu biaya variabel, Mbak. Jadi dalam satu unsur biaya ketika ada
itu harus dipisahkan ya kan, biaya sewa misalkan biaya kendaraannya sama biaya bensinnya, ibaratnya seperti itu. Nah, biaya bensinnya variabel, biaya kendaraannya berarti adalah biaya tetap. Nah, seperti itu. Jadi terkadang kan kita juga gini ya, kalau misalkan saya pernah dulu nyewa nyewa mobil ya, nyewa mobil untuk ibaratnya untuk pribadi, untuk apa namanya keluar kota gitu ya. Harga sewanya per hari ya segini kan gitu ya. Saya nyewanya cuma 3 hari, wis 3 hari saya nyewanya 3 hari ya fix segitu, wis saya bayarnya segitu ya kan, saya bayarnya segitu. Nah ya sudah, kemudian untuk biaya bensinnya ya tergantung selama 3 hari itu saya pakai kayak gimana ya kan. Kalau mungkin saya pakai cuman misalkan nih Malang Surabaya, terus sisanya saya cuman di hotel toh ya, biaya bensin saya cuman segitu aja, tapi kan biaya mobil saya tetap bayar 3 hari sebanyak itu gitu loh, meskipun mobilnya itu cuma nangkring tok di dalam parkiran nggak saya pakai kan, seperti itu. Nah itu tuh, ketika seperti itu Mbak, berarti dia sifatnya adalah variabel. Nah kalau yang saya contohkan tadi biaya listrik admin itu berarti dalam satu biaya itu admin itu mau kita ibaratnya ini ya, kita pakai atau nggak kita pakai dia tetap bayar, ya berarti itu tetap. Terus dia juga ada biaya biaya penggunaannya yang dihitung persatuan tertentu, berarti itu variabelnya. Nah itu akhirnya kita tidak bisa tuh mengefisiensikan biaya admin gimana. Tuh yang kita tetap bayar tiap bulan. Tapi yang bisa kita efisiensikan, yang bisa kita susun strateginya adalah penghematan dalam menggunakan biaya variabelnya. Nah, kan hanya seperti itu. Itu Mbak. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, coba saya pengen tahu nih Pak ya. Jadi kan Hmm. eh, kalau yang dari Bapak jelaskan tadi kan CVP ini secara asumsi, dan di asumsi yang kedua seperti harga jual, biaya variabel, biaya tetap dianggap konstan, itu kan linier ya Pak ya. Iya. Nah, linier juga itu kalau misalnya nih Pak, kita terapkan untuk jangka pendek. Kira-kira ada Hmm. resiko nggak? Walaupun kita udah menganalisis CVP ini, kita sudah bandingkan pakai BEP dan lain-lain kayak gitu. Jadi kan Hmm. untuk katakanlah gini Pak, simpelnya. Kalau saya mau menerapkan eh, asumsi CVP ini yang dianggap wajar dan konstan, resiko secara jangka pendeknya itu ada nggak sih Pak? Sebenarnya kalau kita bicara CVP Mas ya, memang kalau CVP ini dia itu kalau menurut saya memang sangat cocok sekali untuk rencana jangka pendek Mas. Karena BEP ini ya, analisis CVP ini kan dia itu kan berbicara BEP ya, break even point ya kan. Jadi ketika misalkan nih ya, Anda mau ada event gitu ya, Anda mau ada event, berapa biaya yang Anda keluarkan untuk event tersebut. Nah berarti untuk Anda balik modal dari event tersebut, Anda harus menjual berapa piece. Nah itu kan jangka pendek gitu ya. Jadi untuk kalau menurut saya pribadi, resiko jangka pendeknya itu minim Mas, minim, kecuali memang ada hal-hal yang tertentu yang membuat apa ya, yang kita tidak bisa kontrol gitu ya, yang kita baru ngitung tiba-tiba harga berubah. Nah otomatis eh, hitungan awal kita itu akan tidak bisa kita gunakan lagi. Kita harus ini menyesuaikan lagi perhitungan kita, karena pasti BEP-nya pun juga akan berubah, ya kan. Berapa yang total yang harus kita jual itu pun juga akan berubah, seperti itu. Jadi CVP itu bisa kita lakukan jika memenuhi 4 asumsi itu tadi, Mas. Ya, jadi ketika ada satu perubahan aja, otomatis CVP itu harus kita hitung kembali, kita buat kembali. Seperti contohnya tadi, ketika misalkan ya, ada baru ngitung CVP, nih, baru ngitung CVP nih, ya kan? Oke, berarti target kita di bulan ini sekian ya. Oke, tiba-tiba di tengah ini ya, di tengah bulan tiba-tiba penurunan kurang, penjualan kurang nih. Kita kasih diskon nih. Nah, otomatis diskon itu kan akan mempengaruhi harga jual. Nah, harga jual itu akan mempengaruhi margin kontribusi. Nah, berarti perhitungan awal itu nggak bisa kita terapkan.
kita harus ngitung ulang lagi, ya kan? Supaya ini dia itu lebih valid dan lebih relevan sesuai dengan keadaan yang sekarang. Jadi kalau dari saya pribadi risiko jangka pendeknya itu minim, Mas. Biasanya kalau jangka panjangnya ya karena kita melihat bahwa harga itu selalu berfluktuasi ya kan, apalagi kalau kita juga bicara produknya itu lebih dari satu. Nah itu biasanya apa namanya yang akan mempengaruhi itu adalah proporsinya karena kalau kita membuat satu BEP ya membuat satu BEP kecuali kita membuat tiap produk itu punya BEP-nya masing-masing gitu ya. Nah, tapi memang ribet. Nah, terkadang ada juga yang BEP-nya itu jadi satu. Jadi nanti margin kontribusinya itu gabungan. Nah, rentannya adalah terkait dengan proporsi yang kita pakai. Ya kan proporsi prosentase penjualannya. Nah, kalau misalkan kita punya per produknya BEP-nya harus berapa supaya kita bisa untung. Nah, memang lebih ribet tapi ya informasinya lebih detail kan lebih seperti itu ya. Jadi kalau jangka panjang sih resikonya yaitu tadi adanya fluktuasi harga ya kan adanya perubahan-perubahan unsur dalam JVP. Nah, itu pasti kita harus melakukan lagi. Tapi kalau dari jangka pendek itu risikonya kalau menurut saya itu cukup minim Mas karena jangka pendek berarti kan mungkin kalau kita bicara jangka pendek kan biasanya bulanan ya bisa mingguan bulanan atau per event kan seperti itu. Misalkan kita mau launching produk baru kayak kita mau ada ini ya ada event promo kayak nah kita di promo itu kita harus bisa menjual berapa supaya meskipun promo kita tetap untung kita nggak bakar duit yang terlalu banyak. Nah kan ibaratnya seperti itu Mas. Iya, Pak. Berarti linear dan paralel ya, Pak ya. Jadi harus update terus ya. Update karena ya itu tadi ketika ada perubahan unsur misalkan harga jualnya naik nih. Nah, berarti kalau harga jual naik, ada kemungkinan bahwa volume penjualan kita akan menurun. Kan seperti itu keterkaitannya tadi. Nah, berarti kan ketika harga jual menurun, ketika harga jual naik, ada kemungkinan apa namanya? Ini ya, volumenya menurun, berarti kan nanti akan pengaruh ke laba. Nah, kemudian kita kalau mau lebih detail lagi, ketika harga jual naik, biaya variabel sama biaya tetapku ada yang berubah enggak? Nah, otomatis kalau berubah, ya berarti perhitungan awal kita yang dianalisis CVP kan sudah tidak valid lagi. Karena sudah ada perubahan unsur utama dari CVP tadi. Harga jual per unitnya ada perubahan enggak? Biaya variabel per unitnya ada perubahan enggak? Biaya tetapnya ada perubahan enggak? Ya kan? Nah, kalau misalkan target labanya ada perubahan enggak? Nah, ketika unsur-unsur dari CVP itu ada perubahan, Mas, ya kalau kita ingin mendapatkan informasi pengambilan keputusan yang lebih tepat, ya kita harus menghitung ulang. Karena target BEP-nya pun juga pasti akan berubah. Iya itu Pak. Iya Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau misalkan tidak ada teman-teman, nah kemudian yang selanjutnya ya, ini adalah kita akan bicara unsur yang pertama ya, dalam ini ya, konsep kunci lah ya dalam JVP. Yang pertama itu adalah margin kontribusi ya, margin kontribusi. Nah ini ya, oke, tak besarin dikit lagi. Nah, oke ketok. Nah ini ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat ya, ketika kita ketika kita bicara margin kontribusi ya teman-teman ya, ini adalah salah satu kunci utama dalam kita melakukan analisis CVP. Kita harus bisa mencari margin kontribusi, ya kan? Jadi kalau kita nggak memahami margin kontribusi, berarti BEP nggak bisa kita hitung dengan benar. Target laba tidak bisa direncanakan secara akurat. Ya, itu dia.
ya kan? Jadi kalau kita bicara margin kontribusi teman-teman atau contribution margin, dia itu adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Simple, nggak ribet. Yang ribetnya adalah memisahkan mana biaya variabel, mana biaya tetap. Kalau kita sudah bisa memisahkan mana biaya variabel, mana biaya tetap, dan kita sudah punya harga jual, gampang. Harga jual per unit kurangi dengan biaya variabel per unit. Itulah biaya margin kontribusi per unitnya. Ya kan? Nah, secara konsepnya teman-teman, margin kontribusi ini akan menunjukkan berapa besar kontribusi setiap unit penjualan atau kontribusi yang tersisa dari setiap unit penjualan untuk menutup biaya tetap dan kemudian memberikan kita laba. Jadi misalkan nih ya, harga jual per unitnya 100. Biaya variabel per unitnya adalah 40. Nah, biaya tetap kita misalkan nih 70. Kita nyari margin kontribusi dulu, yaitu harga jual per unit kurangi biaya variabel per unit. Ya kan? Berarti 100 dikurangi 40, sisanya 60. Sisanya kontribusi kita itu adalah Rp60 untuk menutup biaya tetap kita. Dan ternyata biaya tetap kita 70. Berarti sudah kelihatan dari margin kontribusi, kita pasti rugi. Ya kan? Jadi teman-teman, artinya setiap kali perusahaan menjual satu unit produk, ya kan, pendapatan dari penjualan unit itu digunakan lebih dulu untuk menutup biaya variabel, ya kan. Nah, sisa pendapatan ya yang sudah kita kurangkan, kita selisihkan dengan biaya variabel, pendapatan sisa itulah yang kita sebut dengan margin kontribusi. Margin kontribusi, saya sampaikan lagi, margin kontribusi itu bukan laba, tapi langkah awal menuju laba, teman-teman. Ya, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa margin kontribusi itu adalah sisa kontribusi yang kita miliki untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Rumusnya harga jual kurangi biaya variabel. Nah, sisa kontribusi dari pendapatan kita itu berapa sih sebenarnya? Nah, kita pakai untuk menutupi biaya tetap, sisa enggak? Nanti, laba enggak? Nah, itu dia. Bisa dipahami dulu definisinya. Aman? Aman, Oke. Pak. Oke, siap. Nah, dalam konteks CVP teman-teman ya, margin kontribusi itu punya dua fungsi, yaitu menutup biaya tetap, berarti yang kedua adalah menciptakan laba, itu fungsinya. Ya kan? Nah, jadi yang biasanya saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa adalah perusahaan itu belum belum akan memperoleh laba selama total margin kontribusinya belum bisa menutup biaya tetapnya. Kalau margin kontribusinya nggak bisa menutup biaya tetap, wis pasti rugi. Simpelnya gitu. Margin kontribusiku berapa, biaya tetapku berapa. Lek biaya tetapku lebih besar dari margin kontribusiku, saya pasti rugi. Udah, nggak ada lagi yang lain. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, akhirnya kalau kita berbicara margin kontribusi teman-teman ya sebagai alat analisis ya. Jadi nanti kita bisa membandingkan profitabilitas antar produk ya kan. Kita juga bisa menentukan produk mana yang lebih kita prioritaskan ya kan. Kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi terkait dengan pengaruh perubahan harga jual atau biaya variabel. Nah, itu jadi contohnya volume penjualan yang tinggi itu belum tentu menguntungkan. Kalau margin kontribusinya rendah, ya percuma. Bisa jadi rugi meskipun penjualannya melejit gitu ya. Tapi kalau margin kontribusinya rendah, kemungkinan ruginya juga akan semakin besar. Nah, itu dia. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, next.
Nah, ini dia ya. Nah, ini teman-teman ya, rumus dari margin kontribusi. Ya, kita bisa nyari margin kontribusi per unit, kita bisa nyari margin kontribusi total, kita bisa nyari rasio margin kontribusinya. Nah, kalau Anda ingin lihat data itu dalam bentuk unit, ya gunakan rumus yang paling kiri, yaitu rumus margin kontribusi per unit. Kalau Anda suka yang melihat yang total, ya gunakan rumus yang tengah. Kalau Anda suka melihat prosentase, gunakan rumus rasio. Yes. Itu ya. Kalau rumus yang pertama, harga jual per unit kurangi biaya variabel per unit, berarti kita mau mencari margin kontribusi per unit. Ya kan? Nah, rumus ini mau menjawab apa? Yaitu dari satu unit produk yang dijual, berapa rupiah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan memberikan laba. Ya kan, contohnya kalau satu produk dijual harga 100.000, biaya variabelnya 60.000, maka margin kontribusi per unitnya adalah 40.000. Jadi setiap unit yang terjual itu akan memberikan kontribusi 40.000 rupiah untuk menutup biaya tetap. Itu informasi yang akan kalian dapatkan kalau kalian menggunakan perhitungan margin kontribusi per unit. Ya. Kemudian yang kedua, rumus yang tengah, margin kontribusi total. Ya berarti di sini menunjukkan akumulasi kontribusi dari seluruh unit yang terjual, ya kan? Nah, ini nanti yang angka yang akan dibandingkan langsung dengan biaya tetap. Nah, kan seperti itu. Ya, jadi di sini kalau kita menggunakan rumus yang tengah, teman-teman ya, kalau margin kontribusi total lebih kecil dari biaya tetap, perusahaan sudah pasti rugi. Kalau margin kontribusi total sama dengan biaya tetap, berarti perusahaan impas. Kalau margin kontribusi total lebih besar dari biaya tetap, perusahaan pasti laba. Itu dia. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasio margin kontribusi, ya kan? Jadi selain dalam rupiah, secara unit ya, margin kontribusi juga bisa kita nyatakan dalam bentuk rasio atau prosentase. Nah, itu ya, jadi bisa kalau kita bicara rasio, ya berarti berapa persen dari setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba, ya kan? Kalau margin kontribusi per unitnya 40.000 dan harga jualnya 100.000, jadi rasio margin kontribusinya adalah 40%. Artinya, kalau kita bicara rasio ya, dari setiap 1 rupiah penjualan, ada 0,4 rupiah bakal kita gunakan untuk menutup biaya tetap dan laba. Itu kalau kita bicara rasio. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke, nah kemudian, nah ini ya pentingnya contribution margin dan keputusan bisnis ya. Oke, ini silakan bisa teman-teman baca sendiri ya. Kemudian, nah ini kita bicara BEP. Ya, kita bicara BEP ya. Nah, teman-teman kalau kita bicara BEP ya, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita bicara definisi dari BEP ya teman-teman ya. Jadi BEP itu intinya adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biayanya, ya kan? Atau titik impas, Pak Pok, saya biasanya bilangnya gitu. Ya perusahaan tidak dapat laba dan juga tidak mengalami kerugian, ya kan? Nah itu dia. Jadi secara ekonomi teman-teman ya, BEP itu akan menunjukkan batas minimum kinerja penjualan yang harus dicapai perusahaan supaya bisa bertahan, ya kan? Kalau penjualan itu ada di bawah BEP, ya berarti perusahaan rugi. Kalau pas di BEP, berarti perusahaan impas. Kalau di atas BEP, perusahaan pasti akan menghasilkan laba, ya kan? Nah itu dia teman-teman ya. Jadi BEP pada intinya dia seperti itu. Nah, kemudian rumusnya seperti apa? Itu dia. Ya, ada BEP secara rupiah dan ada BEP secara
unit ya. Kalau kita bicara BEP secara unit ya rumusnya itu yang di atas ya. Total biaya tetap kita bagi dengan margin kontribusi per unit. Ya kan? Jadi di sini kita bisa mengetahui berapa unit yang harus kita jual supaya margin kontribusi kita itu cukup untuk menutup seluruh biaya tetap. Ya kan? Jadi artinya setiap unit yang kita jual itu akan menyumbang margin kontribusi dan akumulasi margin kontribusi itu akan kita gunakan untuk menutup biaya tetap. Ilustrasi simpelnya, kalau biaya tetap perusahaan itu adalah 20 juta dan margin kontribusi per unit adalah 40.000, berarti BEP-nya adalah 500 unit. Nah, itu berarti kalau pengen BEP, kita harus menjual 500 unit. Ya kan? 20 juta dibagi dengan 40.000. Ya kan? Berarti kalau supaya kita nggak rugi, kita harus menjual 500 unit. Itu dia yang ingin diinformasikan oleh BEP dalam unit. Nah, kalau kita bicara rupiah, ya simple aja sih sebenarnya ya. BEP per unit kalikan harga jual, udah gitu aja. Kalau teman-teman sudah ngitung BEP per unitnya kan gitu ya. Atau biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Kalau kita tidak punya harga jual per unit. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya kan, kalau kita bicara JVP, data harga jual per unit harus punya. Itu dia. Jadi BEP dalam rupiahnya, yo simple aja, tinggal BEP unit yang tadi ya, yang apa namanya, yang 500 unit tadi, ya kan, dikalikan harga jual, 500 unit dikalikan dengan 40.000, wis ketemu, itu BEP dalam rupiahnya, kan seperti itu. Nah ya, gampang. Nah itu. Nah kemudian, nah ini ya, jadi menggunakan break even point untuk perencanaan. Nah, wis monggo. Ini sudah saya sampaikan dari di awal-awal, jadi monggo bisa dibaca lagi. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada teman-teman yang kita akan berbicara target profit analysis. Nah, di sini kita itu pada intinya kalau kita bicara BEP, ya dia itu akan menjawab pertanyaan berapa penjualan minimum supaya nggak rugi. Ya kan, BEP kan menjawab itu. Kalau target profit analisis itu akan menjawab pertanyaan berapa penjualan yang harus kita capai supaya perusahaan dapat laba tertentu. Itu dia. Bedanya di sana. Ya. Nah, jadi tujuannya teman-teman ya tujuannya seperti yang bisa teman-teman baca lah ya. Pada intinya adalah tujuan utama dari target profit analisis itu menentukan volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba yang kita inginkan berapa. Ya kan, jadi dalam konteks manajemen teman-teman, laba itu di sini tuh bukan terjadi secara kebetulan, tapi memang sudah direncanakan, ditargetkan dan sudah dikendalikan. Itu ya. Oke, jadi nanti teman-teman logika dasar dari target profit analisis ini teman-teman ya, secara konseptual target profit analisis itu pengembangan langsung dari konsep break even point. Nah itu ya, perbedaannya kalau kita bicara BEP, biaya tetap yang harus kita tutup, itu adalah BEP. Konsep simpelnya seperti itu. Kalau kita bicara target profit, berarti biaya tetap ditambah laba yang diinginkan. Artinya sebelum laba dapat diperoleh, ya kan, perusahaan itu harus menutup seluruh biaya tetapnya dulu. Ya kan, nah itu dia. Nah, rumusnya teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat ya, sama kayak BEP, ya kan. Cuman bedanya biaya tetapnya ditambah laba target. Kita punya target laba berapa? Dibagi dengan contribution margin per unit. Udah. Rumusnya sama kayak BEP. Cuman kalau BEP tadi biaya tetap dibagi margin kontribusi. Kalau target profit analysis berarti biaya tetap ditambah target laba yang kita inginkan dibagi dengan contribution margin per unit. Itu dia. Sesimpel itu teman-teman. Ya. Kemudian nah ini ya. Rumusnya, nah kalau penjualan unit, kalau rupiah selalu gampang lah ya. Kalau unit sudah dihitung rupiah tinggal dikalikan aja, ya. Nah kemudian ada namanya margin of safety atau kita bicara MOS, ya. Nah MOS ini juga bagian dari ini ya,
analisis CVP ya. Kalau sebelumnya kita bahas BEP dan target laba, di sini margin of safety dia itu akan menunjukkan seberapa aman posisi perusahaan terhadap risiko keuangan. Dengan kata lain, seberapa jauh penjualan boleh turun sebelum perusahaan mulai mengalami kerugian. Itu MOS. Jadi BEP, target profit analysis sama MOS dia itu sudah satu kesatuan. Kalau kita sudah ketemu BEP-nya sekian, oke. Saya tahu BEP-nya sekian, tapi saya itu punya target laba sekian. Pakai target profit analysis. Nah, kemudian penjualan saya nggak boleh turun berapa banyak supaya saya nggak rugi. Nah, itu MOS. Nah, jadi kalau kita bicara MOS, berarti dia itu adalah selisih antara penjualan aktual atau penjualan yang direncanakan dengan penjualan pada titik impas. Itu dia. Intinya di sana. Ya kan? Nah, itu dia pada intinya. Nah, ini ya rumusnya. Rumusnya cuma gini-gini doang. Nggak ribet rumusnya sebenarnya, ya kan? Cuman MOS dalam unit penjualan aktual kurangi BEP unit. MOS dalam rupiah ya penjualan aktual rupiah kurangi BEP rupiah, wis gitu-gitu aja. Ya. Nah, kemudian teman-teman, saya berikan ilustrasi ya, ini bisa kita jadi ini ya teman-teman, latihan bersama ya. Di sini sudah saya kerjakan, jadi teman-teman nggak usah bingung. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Di sini sudah ada penjualan ya. Volume penjualannya adalah 3.000 unit ya. Jumlah total penjualan kita berarti 75 juta, per unitnya 25.000. Nah, harga jual per unit sudah kita dapat. Ya, itu simpel ya. Biaya variabel kita 60 juta total, bagi dengan 3.000. Ketemu 20.000 unit. Biaya variabel per unit kita dapatkan. Margin kontribusi 25.000 kurangi 20.000, 5.000. Margin kontribusi per unit aman. Margin kontribusi total aman. Biaya tetap kita adalah 6 juta. Nah, itu dia ya. Nah, target laba kita misalkan 9, ini ada laba bersih 9 juta. Ini contoh aja. Nah, ketika kita melakukan analisis BEP teman-teman, ketika dalam unit berarti seperti ini. Biaya tetap bagi margin kontribusi per unit. Tadi biaya tetapnya 6 juta, margin kontribusi kita adalah per unitnya adalah 5.000, maka 6 juta bagi 5.000 ketemu 1.200 unit. Ya kan? Nah, ketika kita bicara BEP dalam rupiah, berarti tinggal 1.200 kali 25.000 rupiah. Ya kan? Ketemulah 1.200 unit ya dikalikan dengan 25.000 rupiah harga jualnya, sama dengan 30 juta. Berarti kalau kita mau BEP ya, BEP batas ambang minimal kita, ya kan? Itu kita menjual 1.200 unit, itu kita itu nol. Atau kalau dirupiahkan, pendapatan kita 30 juta, penjualan kita nominal 30 juta, papok kita. Itu dia, perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Kerja sosial kita selama ini. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita menggunakan analisis target penjualan teman-teman, ya gampang aja. Biaya tetap tambah target laba bagi margin kontribusi per unit. Kalau kita punya target laba 15 juta, berarti 6 juta tambah 15 juta dibagi dengan 5.000. 21 juta dibagi dengan 5.000 ketemulah 4.200 unit. Jadi teman-teman, kalau kita mau laba 15 juta, tadi kan kita dapat laba 9 juta tuh. Saya pengen meningkatkan laba kita jadi 15 juta. Oke, berarti kita harus menjual 4.200 unit. Atau secara rupiahnya penjualan kita nominalnya harus 105 juta rupiah. Nah, itu bisa kita buktikan, ya kan? Dengan ini 4.200 dikalikan 25.000. Kemudian dikurangi dengan 4.500 dikalikan dengan 20.000. Ketemulah margin kontribusinya. Dikurangi dengan biaya tetap 6 juta. Pasti hasilnya nanti 15 juta. Gak percaya? Kalian coba aja nanti. Nah, itu ya. Nah, kemudian akhirnya margin of safety. Penjualan aktual saat ini. Misalkan nih, penjualan aktual kita 75 juta. Ya kan? Akhirnya penjualan aktual dikurangi dengan penjualan BEP, ya kan, MOS dalam rupiah berarti 75 juta dikurangi 30 juta berarti 45 juta.
Atau misalkan yang kita targetkan tadi ya, misalkan nih, bisa kalau kita targetnya tadi adalah 105 juta, ya kan, kurangi dengan BEP, ya kan, penjualannya direncanakan dikurangi dengan BEP, berarti kita akan menemukan nominalnya. Misalkan nih nominalnya 45 juta, berarti saya pendapatan saya tidak boleh turun 45 juta. Kalau turun 45 juta, saya sudah pasti Pak Po. Apalagi kalau turun di bawah 45 juta, sudah pasti saya rugi. Atau di sini, berarti kalau pendapatan saya turun 60% dari target, berarti saya rugi. Itu dia. Nah, itulah fungsi dari BEP, CV, target ya, profit analysis dan juga MOS. Secara rumus simple. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari sini ya itu simple. Kenapa? Karena soalnya sudah saya siapkan semua. Kalian sudah dapat penjualan harga jual per unitnya sudah dapat, variabel per unit sudah dapat, biaya tetap sudah dapat, dan lain sebagainya sudah dapat, tinggal diolah dalam rumus. Tapi in real life-nya teman-teman, ini membutuhkan effort yang cukup besar. Kalian harus mengidentifikasi tiap biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan. Kalian klasifikasikan mana biaya tetap, mana biaya variabel, ya kan. Kemudian kalian harus menghitung semua unsur biaya itu, ya kan, cari margin kontribusinya dan lain sebagainya. Tapi worth it, ya kan, untuk perencanaan kalian, ya kan, supaya bisa melakukan pengendalian yang lebih matang lagi, lebih baik lagi. Oke, kemudian nah ini contoh kasus tambahan. Nah ini latihan aja. Kalau teman-teman mau, monggo bisa kalian coba ya. Kalau misalkan, tapi tidak saya wajibkan. Ini monggo kalau mau dipakai buat latihan ya. Yang saya wajibkan adalah tugas yang sudah saya berikan ke Mbak Elisha. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan teman-teman yang mau bertanya, baik tentang materi yang sudah disampaikan Pak Ditya atau baik tugasnya juga boleh. Tugasnya gampang kok, nggak perlu ribet. Izin bertanya Pak. Monggo, monggo. Itu nanti jawabannya di Excel apa di Word? Untuk jawaban tugasnya. Oh, untuk tugasnya lebih enak kita kumpulkan dalam bentuk PDF aja ya. Jadi PDF, jadi tugas analisis yang kemarin, misalkan teman-teman kerjakan di Excel ya, monggo nanti bisa dipindahkan ke Word untuk di PDF kan, gitu ya. Atau kalau Excel itu karena saya juga minta analisisnya, jadi bukan cuma perhitungannya. Saya nanti juga akan minta interpretasi dari tiap angka ini maksudnya seperti apa. Jadi kita itu juga perlu paham teman-teman ya, bukan cuma sekedar tahu cara menghitungnya, tapi kita juga bisa menerjemahkan arti dari tiap angka itu apa. Sama yang dianalisis tugas yang sebelumnya ya, yang barusan diupload sama Mbak Elisha hari ini ya, itu juga kita bukan cuma sekedar melakukan analisis ya, kita bukan cuma menghitung common size dan trennya, tapi saya juga minta analisisnya. Seperti apa analisisnya? Tapi di sini analisisnya ya tiap orang ya pasti berbeda-beda kan. Nah, saya akan melihat dari hasil analisisnya itu juga. Jadi mungkin akan lebih enak kalau dikumpulkan dalam bentuk PDF aja tugasnya ya. Tugas yang kemarin yang analisis, yang CVP ini sama tugas yang saya berikan nanti di hari Jumat. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Sudah cukup? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, teman-teman, saya rasa ya itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, ya. Absen, nah sih, mumpung ono sing ngilingno iki ya.
Ya, jadi saya tidak terlalu saklek ya, dalam artian meskipun kalian baru datang 5 menit ya tetap tak absen. Ya, karena saya tidak memperhatikan yang itu apa namanya kalian datangnya gimana ya kan, apakah setelah absen kalian ada yang langsung pergi kemana ya saya nggak tahu karena ya tidak ada yang on cam ya, yang on cam cuman ya bisa saya lihat cuman beberapa orang saja, jadi ya begitulah. Ya risiko online tuh seperti ini ya. Jadi selama saya ngajar online selama ini ya kayak gini ini. Kadang dimintai on cam tuh wah, susahnya setengah mati. Langsung Tapi on kalau cam, Pak. waktunya kalau waktunya absen gitu ya, atau saya bilang oke, terima kasih teman-teman, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu langsung nyaut KP ku. Waalaikumsalam, terima kasih Pak, dadah, ketemu lagi minggu depan. Tapi pas ditanyain pas jelas no meneng hening, mbah iku jelas opo blas opo mungkin saya ditinggal nonton Netflix dan lain sebagainya ya. Tapi ya monggo lah ya, kalau saya kan sudah paham. Yang butuh ilmunya kan kalian, kalau saya ilmunya sudah paham. Oke, siapa teman-teman yang barusan yang mungkin tadi tidak sempat saya absen? Ojo chat, aku soalnya lagi buka aku lagi buka absen simakannya, jadi saya tidak melihat chatnya. Jadi saya minta dibantu Mbak Elisha kalau misalkan ada yang chat. Siapa? Ada Kak Veronica. Izin Pak. Izin tuh berarti gak datang. Bisa izin Ya, tapi di nggak Zoom. datang. Chat Oh ke itu saya Pak. Konfirmasinya ke saya. chat ke sama sampean. Oke, Ya. izin. Terus siapa lagi? Rafli Firza. Apa iki? Izin Apa dia juga nih? Pak. Izin. Oke, terus Ada ini atas nama Kak Andre. Andre, ha? Kak Atisha. Andre ini hadir. Oh, izin Hadir juga. Pak. Ini hadir Pak. Hadir. Yang ini hadir. Konfirmasinya di Oh, ini kolom hadir. chat Zoom. Ya. Atisha hadir. Ya. Terus Terus Kak Ika. Ika Apakah ada? Sopo. Kak Ika Kurniawati. Ika Apakah Kurniawati. Hadir kok, hadir dia. sudah? Abdurrahman ono gak? Kono, ya wis. Adi Firmansyah. Ndak ono. Amar. Ndak ada. Arinena. Ndak ada. Febi. Ndak ono. Feni. Ndak ono. Inanda. Nihil. Julia. Nihil. Lintang. Nihil. Maja. Nihil juga. Bayu Haji. Nihil. Muhammad Atarindra. Nihil. Nabila. Nihil. Nova. Nah, nihil juga. Nurlaila. Ada nihil Pak. juga. Oh, Nurlaila ada. Oke. Nurlaila ada. Silviana. Dana. Tesalonika. Dana. Ya wis, tak proses absensi. Oke, Mbak Elisha, dari saya itu monggo mungkin jika memang tidak ada yang mau ditanyakan saya, atau Pak. Oh iya, monggo. Gimana? Siapa ini? Silakan. Syakibul Rozak. Wis mari, Mang wis. Tadi kan sudah. Ini Wis, mau bertanya atau absen? Mau bertanya aja? atau mau absen toh, Mas? Syakibul Rozak, mau tanya atau mau absen? Absen aja, Pak. Oh alah, absen aja. Wis mari kok absen. Kata celuk mana toh, Mang? Enggak tak panggil lagi berarti udah tak absen. Ya wis, Mbak, kalau memang tidak ada yang diskusi lagi ya monggo bisa ditutup, Bentar, Mbak Elisha. saya mau tanya. Oh, ada mau tanya. Oke, monggo. Pak, saya mau tanya yang Yang apa? margin MOS tadi kan, Kontribusi. ya, yang dalam rupiah itu kan ada penjualan BEP itu ngambil dari itu ya Pak, totalnya BEP dalam rupiah yang 30 juta. Yang mana sih itu? Oh, 30 juta. Iya. MOS ya, Soalnya margin yang- of safety ya. Iya. Jadi kalau misalkan MOS dalam rupiah, Mbak, berarti nanti Mbaknya itu apa namanya
dari penjualan aktual atau dari penjualan yang ditargetkan atau dari penjualan yang direncanakan, ya bisa. Jadi kita bisa menggunakan penjualan aktual, bisa menggunakan penjualan yang direncanakan, ya kan, dikurangi dengan BEP rupiahnya berapa gitu. Jadi kita bisa tahu. Jadi ibaratnya ketika target kita sekian dikurangi BEP-nya berarti ada selisih berapa. Nah itu berarti margin of safety kita di angka tersebut. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Sudah, Pak. Oke, monggo. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Elisha. Baik, terima kasih Pak Ditya untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu semuanya sudah hadir di malam hari ini di pertemuan ke-6. Jadi di hari Jumat tinggal satu pertemuan aja, yaitu pertemuan terakhir. Dimohon untuk kalau bisa pertemuan terakhir kita wajib on cam semua ya Pak ya. Lah, kanu rek, apa namanya? Masa 7 pertemuan saya ini nggak ada yang pernah lihat mukanya sama sekali gitu ya. Kan ibaratnya ya siapa tahu suatu saat bisa ketemu kan, ya saya bisa nyapa gitu loh. Ya, kalau bisa ya kata paksa wis. Soalnya kadang wis tak paksa-paksa ya pancet nggak open cam kok. Ya. Ya wis, monggo Mbak Elis ya. Baik, kalau bisa di hari terakhir nanti di pertemuan terakhir nanti diusahakan on cam semua ya Bapak Ibu semuanya. Dan tetap semangat, semoga nanti lancar-lancar untuk mengerjakan tugasnya. Setelah ini saya upload untuk tugasnya di e-learning dan jangan sampai lupa terlewat deadline untuk pengumpulannya. Terima kasih Pak Ditya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.